Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari mahasiswa pendidikan biologi Universitas Jember. Kami ingin wawancara Ibu terkait dengan pertanian berkelanjutan di SMA Negeri 3 Jember ini, Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kami ingin menanyakan, menurut Ibu, konsep dari pertanian berkelanjutan dan juga agroekosistem dalam pembelajaran biologi itu seperti apa, Ibu? Pertanian berkelanjutan ya, Mbak Iya. ya. Kalau menurut saya, pertanian berkelanjutan itu adalah sistem pertanian yang dia itu tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil pertanian, tetapi juga memikirkan keseimbangan lingkungan. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha atau pembelajaran itu memikirkan pertanian berkelanjutan, maka ini apa namanya? Maka orang itu akan memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga lingkungannya nggak cepat rusak gitu ya, Mbak. Jadi nggak hanya pada ketahanan panganannya aja, tetapi juga pada keseimbangan lingkungannya. Kalau agroekosistem Iya, gitu ya. agroekosistem. Kalau agroekosistem itu menurut saya ini ya lebih ke hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan gitu ya, Mbak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, menurut Ibu hubungan antara komponen biotik dan juga abiotik yang tadi dijelaskan oleh Ibu tentang agrosistem itu ketika dijelaskan kepada siswa itu seperti apa hubungannya komponen biotik dan abiotik dalam agrosistem itu? Kalau diterapkan dalam Iya. pembelajarannya. Iya. Jadi kalau dalam kelas 10 itu, Mbak, sebenarnya agroekosistem itu kan hubungan antara komponen biotik dan abiotik ya. Itu ada di pembelajaran kelas 10. Jadi di situ ada materi ekologi, kemudian siklus aliran energi, sama ada di pencemaran lingkungan. Jadi di situ nanti biasanya kalau saya ngajar di kelas itu langsung saya ajak ke lingkungan sekitar. Ya misalnya di lingkungan sekolah ini anak-anak disuruh mengamati ada tanaman gitu ya. Oh anak-anak, tanaman ini berarti ada hubungannya sama apa, dia memerlukan apa untuk tumbuh kembangnya. Misalnya dia memerlukan komponen abiotik berupa sinar matahari, cahaya gitu ya. Terus kemudian dia juga ini apa namanya berinteraksi dengan komponen biotik yang lain, misalnya cacing tanah, mikroorganisme. Jadi anak-anak itu langsung diajak ke lingkungan nyata supaya dia memahami konsep dan ada pembelajaran gitu ya, Mbak. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengintegrasikan konsep dari pertanian berkelanjutan ke dalam pembelajaran biologi di sekolah Ibu? Oh iya. Kalau pertanian berkelanjutan itu anak-anak dulu di kelas 10 ya, itu dalam pembelajaran biologi biasanya anak-anak membuat kompos, kemudian menanam tanaman, merawat seperti itu, Mbak. Jadi lebih kayak kalau dalam metode pembelajaran itu pakai PJBL ya. Kalau PJBL biasanya anak-anak ya membuat kompos kayak gitu ya. Terus kemudian menanam tanaman, memeliharanya. Kalau PBL mungkin pertanian berkelanjutan, PBL itu anak-anak disuruh ini apa namanya mengamati, misalnya ketika penggunaan pestisida yang berlebihan gimana itu gimana dampaknya terhadap lingkungan seperti itu, atau biasanya juga inquiry. Oke. Penerapannya dalam pembelajarannya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang nomor 4 itu bagaimana cara Ibu mengenalkan agroekosistem kepada siswa dan adakah contoh nyata dalam pembelajaran itu seperti apa nantinya? Seperti yang tadi udah dijelaskan ya, agroekosistem itu kan lebih hubungan ke komponen biotik dan abiotik. Anak-anak langsung diajak ke lingkungan sekolah. Jadi supaya anak-anak itu tidak hanya paham konsep tapi langsung, oh ini loh lingkungan sekolah seperti ini. Misalnya di kebun sekolah, coba kamu ini identifikasi komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa. Terus di situ ada hubungannya seperti apa. Mereka disuruh menganalisis langsung ke lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi langsung real Real langsung tempatnya. di lingkungannya. Oke. Supaya ini anak-anak pemahaman konsepnya lebih nyata gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, metode apa yang biasanya digunakan oleh Ibu dalam mengajarkan materi pertanian berkelanjutan dan apakah pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ataupun berbasis masalah Ibu dalam pembelajaran? Iya. Oh, cara menanamkan ke anak-anak ya. Otomatis kalau cara menanamkan itu ya ini lebih ke apa ya, pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi anak-anak misalnya kalau PJBL, PBL, inquiry itu sering banget, Mbak. Kalau PJBL pasti anak-anak disuruh mengerjakan proyek. Salah satunya itu pembuatan kompos misalnya gitu. Terus kemudian kalau PBL mungkin ya tadi seperti yang
tak bilang itu misalnya lingkungan itu dengan pestisida berlebihan gimana akibatnya, itu kan lebih ke problem solving ya. Kalau inquiry berarti anak-anak melihat di lingkungan terus mereka mencari solusinya. Lingkungan yang seperti ini piye solusinya dengan penemuan secara langsung gitu ya. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu yang nomor 6. Bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya. Anak-anak itu kalau pembelajarannya itu project seperti itu tuh anak-anak seneng banget. Jadi mereka sangat terlibat aktif, apalagi SMA 3 ini kan sebagai salah satu sekolah ketahanan pangan ya Mbak ya. Jadi anak-anak memang diajak untuk berkebun, kemudian merawat tanaman, membuat kompos. Itu adalah kegiatan sehari-hari di sekolah kami. Jadi anak-anak malah aktif banget dengan hal-hal yang seperti itu tuh, mereka sangat aktif untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu karena terlibat aktif ya. Iya. Penasaran kan di sekolah ini tuh kan memiliki kebun kan, seperti kebun belakang yang ada beberapa sayuran itu Ibu. Terus dan bagaimana itu pemanfaatnya nanti dalam pembelajaran itu seperti apa? Kan di belakang juga ada kebun. Terus untuk pembelajarannya seperti apa gitu dikaitkannya? Oh iya. Kalau untuk pembelajarannya berarti anak-anak itu misal ini ya, mereka kan menanam tanaman, kemudian merawat tanaman, kemudian membuat pupuk kompos sendiri. Otomatis ini kan pembelajarannya seperti pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Jadi justru anak-anak itu dari situ mereka itu beberapa materi masuk malah ya. Mereka belajar tentang ekologi, belajar tentang siklus aliran siklus air, siklus hidrogen, siklus aliran energi. Itu ada di ekosistem di materi kelas 10. Itu Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu seberapa penting pertanian berkelanjutan itu harus diajarkan kepada siswa dan bagaimana cara Ibu menanamkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa Ibu? Iya. Jadi pertanian berkelanjutan itu sangat penting banget Mbak itu ya. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita nanti misalnya melakukan pertanian tapi nggak memikirkan tentang keseimbangan lingkungan, gimana nanti generasi mendatangnya. Jadi pemahaman anak-anak tentang pertanian berkelanjutan tuh memang harus mereka harus ketahui dan mereka harus memahami itu, sehingga nanti kedepannya mereka bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, gimana cara menanamkannya ya? Paling tidak gini, kita harus anak-anak itu harus diajak untuk bersikap ramah lingkungan, jadi peduli terhadap lingkungan gitu Mbak ya, menanam tanaman dan mereka kita kasih masalah, misal lingkungan itu seperti ini, dampaknya seperti apa nanti ke depannya. Misalnya kita nggak peduli terhadap lingkungan kita, nggak peduli kepada keseimbangan lingkungan gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kendala apa yang sering Ibu hadapi dalam pembelajaran topik pertanian berkelanjutan dan bagaimana cara Ibu mengatasi atau solusi Ibu dalam mengatasi masalah tentang pembelajaran pertanian berkelanjutan Ibu? Ya, kalau ada kendala dan diusahakan ada solusinya gitu ya Mbak. Kalau kendalanya jelas gini, dalam pembelajaran kan ada ya, tapi kan tahu sendiri bahwa dalam pembelajaran itu waktunya otomatis kan sangat terbatas ya, karena itu dijadikan pembelajaran project, sehingga pelaksanaannya itu materinya di dalam kelas tapi pelaksanaannya itu di luar jam pembelajaran untuk mengatasi waktu yang terbatas itu. Terus kemudian kadang-kadang anak itu juga kurang berminat ya, nggak selalu anak itu sadar gitu ya, kadang-kadang kurang motivasi. Terus untuk meningkatkan motivasi anak gimana solusinya? Ngasih materi di kelas Mbak, gimana anak-anak itu supaya tertarik. Kita nunjukkan video misalnya tentang ini loh lingkungan, kalau kita memperhatikan lingkungan, ini dampaknya kalau lingkungan yang kita nggak peduli gitu ya. Jadi kita ada video, kita cari-cari video, kemudian bikin PPT sehingga mereka tertarik berminat gitu ya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, media apa atau teknologi apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran serta efektivitasnya dalam pembelajaran di kelas Ibu? Medianya memang ya, ada video PPT. Pembelajaran, PPT pakai Canva, pakai PPT biasa. Terus kemudian kadang materi itu tak kasihkan lewat GC juga di Google Classroom. Jadi kita pembelajaran materi-materi kadang pakai di Google Classroom juga gitu. Dan efektif apa enggak? Ya sangat efektif Mbak. Kadang-kadang anak sih nggak paham akhirnya malah paham, malah dia tergugah gitu ya. Tuh.
Baik Ibu, itu sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan dari wawancara kami. Kami mengucapkan terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.